Monday, Property People. Happy Monday. Property People kali ini gue bakalan tampil dan menemani kalian ditemani dengan dua minions yang kanan kiri. Di kanan ada Bapak Agia dan sebelah kiri Akyu. Sadam. Nah kali ini kita bakalan lebih simple, lebih santai. Gue punya pembahasan, gue punya topik yang sangat-sangat menarik. Apa Dan gue rasa ini sesuai dengan kita. Karena kita millennials. Millennials beda-beda. Oh gitu. Kebetulan kita berdua walaupun cocok tapi beda. Gue punya pertanyaan. Kamu atau Property People, kamu pilih yang mana? Nyaman dan besar atau kecil dan praktis? Nyaman dan besar. Nyaman dan besar. Ya. Aku kecil dan praktis. Tipenya ya, beda kesukaannya. Kalau gue lebih pilih kecil dan praktis seperti apartemen. Oke. Kalau gue nyaman dan besar karena bisa kayak, ya gue ngebayangin rumah sih. Ya karena rumah tuh enak banget. Misalnya gini, rumah tuh bisa diapa-apain. Terus kayak kalau gue pribadi suka rumah karena Bisa diapa-apain deh. iya, suka diapa-apain rumah. Kayak lu mau bikin apa di halaman depan mau bikin taman bisa. Terus kayak misalnya mau direnovasi lagi terus dibikin 2 tingkat bisa, iya kan? Ya apartemen bisa juga tahu. Emang iya. Apartemen nih, balkon kita sekarang udah bisa bikin kayak. Tapi kan nggak bisa ada. lu majuin ke depan. Oh iya, terjun dong Beb. Iya. Tapi sekarang maksudnya at least kalau lu Ngeri, go ngeri. green, gue juga bisa bikin karena gue juga sempat terinspirasi dan gue suka dengan daun-daunan gitu yang rindang. Gue pasangin karpet kayak rumput sintetis di balkon yang gue bikin sebisa mungkin kayak di rumah. Cuman gue less repot aja, kalau rumah kan maintenance sendiri, benar gak sih? Kayak lu mesti rawat sendiri. Kalau gue di apartemen kan ada security, gue ada bayar maintenance, semua udah keurus, rusak dikit tinggal telepon. Sama aja sih, mungkin di rumah juga ada sih kalau misalnya lu cari rumah yang mungkin fasilitasnya udah sama kayak ada maintenance dan security-nya juga aman juga bisa kan. Tapi kalau apartemen lebih secure lah, lebih strict to the rules gitu loh. Misalnya lu beli rumah, lu udah beli rumah plus tanahnya ya kan, bangunan sama tanahnya. Kalau Betul. apartemen lu beli bangunannya doang loh. Tapi apartemen tetap ada harganya dan harganya juga kalau misal lo bener-bener pilih lokasi yang strategis, harganya juga bakal naik. Tapi kan kalau misalnya lu beli apartemen, besok-besok lu udah nikah, terus misalnya lu punya keluarga, terus Makin kalau seru, misalnya lu makin sekarang tinggal di apartemen studio yang kecil, pasti otomatis lu akan upgrade lagi yang gede kan. Nah kalau rumah, lu bisa renov lagi. Misalnya lu ada kamar atau dapur, lu bisa gedein, ya kan? Nah sekarang gue balik lagi ke Property People dan lo ya. Lebih cepat mana jual atau sewa rumah sama apartemen? Apartemen lebih cepat buat cash flow, lebih cepat kalau misalnya kayak gue nextnya beli apartemen lagi yang lebih besar, terus yang kecil bakal gue sewain, misalnya yang gue tempatin sekarang, atau gue udah beli properti lain, yang ini mau gue sewain tuh lebih cepat gitu loh. Kalau rumah kan, gila lo lihat aja di iklan-iklan properti itu lama banget. Kalau gue pribadi, gue mau beli rumah karena emang gue pikirin bakal gue tinggalin terus sampai tua gitu. Jadi kalau apartemen kan mungkin nggak kepikiran buat kesana gitu. Berarti budget lo harus gede dong. Iya, Kalau iya property dong. people misalnya budgetnya nggak gede, maksudnya dia lebih pengen hidup nyaman juga. Gue akan lebih pilih apartemen satu, khususnya untuk gue yang wanita karir, gue kemana-mana lebih cepat strategis. Sekarang dengan duit gue misalnya 500 juta deh, taruh yang paling kecil 500 juta. Apartemen gue bisa dapat di tengah kota misalnya. Kalau lo 500 juta rumah di mana men? Pinggiran pasti kan, jauh dong kemana-mana, bener gak sih? Tapi kan ada yang dekat-dekat sama ini juga kereta banyak. Ya tetap aja. Tapi iya loh, aksesnya juga sekarang Dari di jarak mana-mana. jauh dong. Enggak dong, kalau sekarang lu dapetnya apartemen yang di bawahnya juga macet-macet sama aja. Gue udah Ya kayak nggak sih? nonton ini nih, pingpong nih. Gila ya, ini banget ya, tapi masih ya. Kita sampai cuekin dia loh. Iya. Di Agia sendiri gimana? Iya, nggak beres-beres nih kita berdua nih, karena kita emang ternyata konsepnya tuh beda-beda gitu. Sebelum kita tanya ke dia, kita mending bacain dulu nih beberapa artikel nih kayak tentang milenial sekarang beli apartemen apa rumah. Nih, yang pertama. Nih, milenial lebih gemar apartemen dibanding rumah. Sih? Kalau gue lihat dari si artikel ini nih, lebih ke flexibility sebenarnya. Oh, oke. Karena ini kan terminologi milenial nih. Nah, kalau milenial sekarang, kalau gue lihat fenomenanya nih, mereka tuh benar-benar pertama pengen yang praktis. Dulu itu kan kalau misalnya generasi orang-orang tua kita lah ya, kadang kan nanya kayak punya tanah berapa, punya rumah berapa. Jadi salah satu ukuran sosial gitu ya. Sekarang itu milenial tuh nganggap beli rumah itu jadi kayak semacam ini ya, semacam kewajiban yang berat, bukan investasi gitu. Memang secara lifestyle nih yang paling penting. Milenial kan lifestyle-nya pengennya aksesnya mudah, kemana-mana gampang, cepat, dan praktis. Makanya kalau dari artikel ini, kalau gue lihat dia karena fleksibilitasnya. Ini termasuk kaum milenial, Bo. Kalau lo kaum yang jadul mungkin, Be. Gue sempet nggak kepikir loh. Bener juga kalau dulu tuh ukuran kayak lo punya tanah, lo tuh punya rumah, itu menjadi status sosial mereka. Betul. Tapi kan juga sama orang mau beli kayak apartemen pun juga harus ngejaga gaya hidup dong. Yes. Ya kan? Nah, ini juga ada artikel nih. Millennials jangan mimpi punya rumah kalau gaya hidup masih boros. Enggak, kalau ini Gue
Kalau yang artikel tadi yang bilang sebenarnya berarti menunjukkan kalau beli rumah tuh possible banget sebenarnya. Possible tuh beli rumah. Asal itu tadi yang dia bilang, gimana kita mengatur keuangannya. Iya mungkin dari biaya mungkin lebih besar ya, cuma baik lagi, dia kan visinya untuk panjang. Jadi selama beberapa tahun dia udah nggak usah mikir lagi beli rumah. Makanya tadi imply bilang kalau Tapi nggak praktis. Kan lo tahu sendiri, gue bangun early in the morning sampai pulang tengah malam gitu kan. Kayak mesti ke rumah gue yang di pinggiran Jakarta. Driving lagi like 2 hours Tua di jalan ya, tua di tua di jalan jalan. gue Enggak, Beb. buktinya Muka gue- gue bisa aja. Gue juga sehari perjalanan bisa 2 jam gitu. Oh, mungkin lo gak sesibuk gue. Ini apalagi Iya, nih, bener juga sih. ini juga ada nih, ada satu studi, ada katanya artikel studi Gen Z ingin punya rumah sebelum usia 30 tahun. Nah, Gue telat dong. lu telat. Bukan nggak bisa kayak, mungkin visinya nggak secepat itu kali ya. Kalau kayak gue kan cewek, rumah bisa nanti kok. Nanti pas gue berkeluarga, gue bisa lebih nata juga, gue bisa lebih jaga juga. Maksudnya gue ada anak, misalnya ada pembantu, ada suami gitu kan. Kalau sekarang kayak gue punya rumah gede, terus gue pulang tengah malam doang, kayak tidur 6 jam, bangun lagi besok pagi. Kasihan rumahnya, bawa rumahnya aja kesepian. Kalau gue sih tetap pilih rumah ya. Gue mungkin next ya. Nih, Nggak tahu, ini tapi- tuh kayak dari berbagai macam artikel yang ada di sini tuh kayak nih, pemilu ternyata tak mempengaruhi minat konsumen cari rumah. Jadi kayak masih rumah tuh kayak orang yang nyari tuh sekarang masih banyak gitu loh. Millennials zaman sekarang tuh masih kayak menomorsatukan rumah gitu loh. Berarti gue termasuk minoritas ya? Iya kayaknya minoritas deh. Fine. Pasti lu tinggalnya di daerah itu kan. But I'm perfectly fine. Gue kan tinggal di tengah kota yang emang hedon banget. Sombong. Yang pertama dari Ada Prum Tamara namanya. Rumah, kalau ada rezeki beli apartemen. Tuh kan, dia pergi ke jadi rumah dia dulu. prioritasnya rumah dulu. Ini ada ini Mari 2. Katanya rumah sih sebenarnya, tapi sekarang apartemen dulu. Ini gue nih, ini gue. Ini lu kan Ini kayaknya. kayaknya gue deh pakai fake account. Tim rumah Kak, soalnya punya cita-cita pengen punya pengarangan dan banyak tanaman ya kan. Kan di depan GBK tuh kan banyak kan tukang jual-jual tanaman, main situ aja. Itu kan buat jualan. Rumah. Oh, ini ada katanya rumah buat keluarga, apartemen buat kerja. 82D4. 10 Kak. Ini kayak plat mobilnya ya. Malah plat mobil mobilnya Kak. Oke. Terus ini ada Rama 24 Irwansyah, katanya dua-duanya rumah untuk ngarepin capital gain-nya, kalau apartemen untuk ngarepin cash flow-nya dan hasil sewanya. Dia menariknya lihat dari finansialnya. Sebenarnya rumah itu kan jadi bisa investasi yang jangka panjang. Kenapa? Karena tiap tahun harga naik. Nah, dibandingkan apartemen, rumah itu termasuk sama tanahnya juga gitu, dan secara strata betul lebih tinggi dari apartemen. Nah, makanya dia bilangnya kalau rumah itu untuk capital gain. Nah, kalau apartemen, kenapa dia bilang cash flow-nya? Karena apartemen itu kuat disewakan. Jadi apartemen itu bisa lebih mudah disewakan dibandingkan rumah. Oke, kalau rumah itu akan lebih menguntungkan dari sisi capital gain. Kalau apartemen dia menguntungkan karena cash flow-nya. Abis ini aku beli rumah, abis ini kamu beli Nggak, apartemen apartemen. gimana? Ada lagi dari Beli rumah biar nginjek tanah. tuh bener, Ya, ya kan? emang nggak nginjek tanah tuh ya, Kan sekarang atas saking ya. ada yang maksanya tuh, kalau misalnya kalau sempet ngeliat tuh yang lagi viral-viral kemarin, mereka pengen tinggal di rumah, terus akhirnya bikin perumahan di atas apartemen. Gara-gara pengen nginjek tanah. Itu agak maksa sih. Ya kan gara-gara mereka pengen punya rumah, pengen injek tanah, akhirnya bikin rumah di atas apartemen. Kalau lo melihat millennials di luar sana, banyakan mana? Apartemen. Oh ya? Iya. Karena kebanyakan sekarang dari anak kuliah aja mereka udah mulai nyicil untuk tinggal di apartemen ya, either itu sewa atau beli gitu loh. Atau nggak orang tuanya emang udah beliin apartemen gitu dari kampung ya kan, biasanya dari luar kota kan beliin anaknya apartemen aja biar dia bisa kerja di Jakarta. Tapi kalau ngeliat artikel-artikel, banyakan survei tuh banyakan pengen punya rumah ya. Kalau preferensi Iya. ya. Preferensi ya. Benar-benar. Tapi mampunya beli apartemen. Iya sih. Mungkin apartemen murah. Kok mulai panas nih, gue diserang. Ada lagi. Ini pinter nih. Beli apartemen sewa, terus income sewanya untuk diansur rumah. Pinter Dia ya pengennya dia. dua-duanya langsung. Itu aku Pengen juga pakai dua-duanya, fake apartemen account. sama Itu rumah. juga ya. Dia beli apartemen dulu, sewain, angsurin, akhirnya dia beli rumah. Tuh, kalau ini ada yang bilang dari rumah min, kalau ada rezeki beli apartemen. Jadi kan dia prefernya beli rumah dulu. Bukannya ada right or wrong, gue udah mulai capek nih ya kan berantem. Sudah Ada mulai. sisi, dua-duanya punya sisi positif dan negatifnya Iya, dong. betul. Tapi dua-duanya tetap bernilai investasi kan. Bisa. Oke. Jadi kita bisa damai nggak? Enggak, Capek kita nih aku. kita mau nanya ke Agia dulu nih. Agia, sebagai seorang behavior scientist, menurut lo Behavior scientist. rumah atau apartemen lebih prefernya milenial zaman sekarang? Dari diskusi yang tadi ya. Jadi selama gua tidak dianggap tadi
kalian baper juga. dapat learning point juga bahwa sebenarnya tergantung reflecting sama keadaan saat ini. Ada 4 hal sebenarnya yang perlu kita consider sebelum milih apartemen atau rumah. Yang pertama itu adalah aksesabilitas. Gitu. Kayak kalau tadi pertama, kalau misalnya lebih prefer, sekarang misalnya single hardworking seperti Stephanie tadi bilang akan lebih visible untuk apartemen. Apartemen itu dia rata-rata kan lebih dekat ke kota kan. Walaupun sebenarnya rumah pinggir pun udah TOD ya, Transit Oriented Development. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu itu tuh sudah terintegrasi. Jadi kalau ada istilahnya TOD, Transit Oriented Development. Transit Oriented Development. Itu ada Nah, itu adalah biasanya perumahan-perumahan atau properti yang udah terintegrasi dengan transportasi. Yang kedua, kepemilikan gitu. Kayak yang tadi, keuntungannya rumah adalah dari segi stratanya surat hak milik, tanah juga udah termasuk. Kalau apartemen kan mesti rata-rata 25-30 tahun. Nah, yang ketiga juga pengelolaan. Nah, kalau pengelolaan kayak tadi, Stephanie bilang memang benar enak apartemen karena kasarnya nggak lebih ribet lah, lebih praktis karena biasanya sudah dikelola sama manajemen gitu kan. Terus yang keempat adalah kenyamanan. Kenyamanan untuk misalnya merenovasi dekor. Nah tadi Sadam juga bilang kalau enaknya rumah itu konsepnya misalnya bisa rumah tumbuh. Jadi oke, kita beli rumah yang lantai 1 dulu. Tapi next stepnya 2 tahun ke depan ketika punya uang lebih, pengen nambah itu bisa jadi lantai 2 gitu. Sedangkan kalau apartemen nggak bisa kan. Tuh, jadi memang reflecting ke kebutuhan masing-masing, tapi in the end tetap semua investasi rumah atau apartemen itu sangat beneficial. Kalau misalnya apartemen itu lebih ke cash flow-nya enak, kalau rumah capital gain-nya. Kayak gitu sih. Oke, kalau gue tim rumah. Gue tim apartemen. Mending Property People komen di bawah deh. Oke, kalau gitu kita tunggu aja nanti Property People, kamu komen aja langsung kamu tim yang mana? Tim rumah, tim Sadam, apa tim aku, tim apartemen, dan kenapa kalian pilih tim itu? Ya, mending pilih tim rumah. Jadi kalau tim rumah komennya di Enggak YouTube. lah, apartemen lah, lebih kompleks, dinamis, Mending apartemen. keren, dinamis, Mending apartemen. keren, Kalau apartemen sih gue belain. Tuh kan? Ini beli rumah. Langsung beli. Kita ketemu Pilih lagi aja pada rumah. berikutnya ya. Beli rumah, Bye beli bye rumah, Property beli rumah, People. beli rumah. Enggak, apartemen Beb, enggak serius. Apartemen lebih bagus. Enggak, dia juga bilang tadi 50-50 loh.